pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan nama ibu adalah Ibu Lulu Kamilah dan Ibu Aan Rohana. Kali ini Ibu akan mengajak kalian semua, ya, siswa kelas 1 SD Negeri Pekarangan sampai dengan kelas 6 akan mengajak kegiatan yaitu dalam program MPLS di Senin Profilku, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Baiklah anak sekalian, Bu Lulu, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang profil pembelajar Pancasila, ada baiknya kita kembali ingatkan anak-anak untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Apa saja itu? Mari akan disampaikan oleh Ibu Lulu. Ya, anak-anak pasti sudah hafal ya. Protokol kesehatan itu ada apa saja? Ya, yang pertama yaitu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun, air dan mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, membatasi mobilitas. Kalau misalnya tinggal di rumah aja ya, di mana. Dan yang terakhir adalah menjauhi kerumunan. Oh iya, tapi ada satu lagi Bu Lulu yang sangat penting kita laksanakan, yaitu meningkatkan doa dan ibadah, ya, karena dalam masa pandemi ini selain prokes yang 5M tadi, ya, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon doa semoga pandemi ini segera berakhir. Baik Bu, langsung saja kita bahas profil pelajar Pancasila ini. Namun setelah pembahasan ini kita ada kuis ya Bu Lulu ya. Nah, karena itu anak-anak tolong simak baik-baik dari rumah ya. Apa yang akan Ibu dan Bu Lulu paparkan disimak baik-baik ya, dengan sebaik-baiknya, karena nanti ada kuis dan tentu saja kalau kuis sudah pasti akan mendapatkan hadiah. Baik Bu Lulu, kita mulai saja ya. Hai kamu anak Indonesia, pelajar Pancasila. Apa itu yang dimaksud dengan belajar Pancasila? Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada 6 ciri utama profil pelajar Pancasila. Apa saja? Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan dan simak baik-baik video berikut ini. Seorang pelajar Pancasila akan taat beribadah dan percaya bahwa ajaran setiap agama adalah berbuat kebaikan dan kasih sayang. Ada juga berakhlak mulia kepada diri sendiri. Ia sadar bahwa merawat diri sama pentingnya dengan merawat orang lain dan lingkungannya. Kalau untuk berakhlak mulia kepada sesama manusia, profil pelajar Pancasila akan selalu menghargai orang lain, bersikap santun kepada orang yang lebih tua, dan bersikap kasih kepada orang yang lebih muda. Nah, yang dilakukan adik sebagai contoh berakhlak mulia kepada alam. Kita wajib merawat dan menjaga lingkungan sekitar.
Tujuannya jelas, agar bumi kita tetap layak dihuni hingga generasi mendatang. Terakhir, akhlak bernegara. Kita sebagai profil pelajar Pancasila harus memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban kita sebagai warga negara. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Artinya, pelajar Indonesia dapat mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas bangsanya, namun tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan dapat mengambil nilai-nilai positif yang dari kebudayaan lain dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Mampu menerapkan nilai berkebinekaan global ini dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa memulai dengan mengenal dan menghargai budaya lain. Dengan begitu, kita dapat mengidentifikasi berbagai informasi dari budaya luar sebelum kita coba menerapkannya. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang sudah menghargai dan paham budaya lain akan mampu berinteraksi dan berempati. Jika sudah begitu, kita akan terhindar dari prasangka terhadap budaya luar. Selanjutnya, kita juga harus bisa menyelaraskan perbedaan yang ada dan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan berbagai budaya lain. Adapun ciri dari profil pelajar Pancasila yang ketiga adalah bergotong royong. Maksudnya, pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama dengan sukarela agar kegiatan berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kolaborasi di sini maksudnya bekerja sama seperti saling memberi pendapat, tenaga maupun pikiran, ya. Bisa dipahami anak-anak? Ya, kemudian kepedulian. Tanpa kepedulian, gotong royong tidak akan tercapai. Makanya harus mempunyai rasa peduli yang tinggi serta berbagi, ya. Penanaman nilai karakter gotong royong dapat dimulai dari melibatkan anak-anak dalam pekerjaan rumah, di lingkungan masyarakat, dan di sekolah. Baik, kita lanjutkan ke profil pelajar Pancasila yang keempat, yaitu mandiri. Mandiri di sini maksudnya adalah bahwa pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen-elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Dalam hal ini sangat tepat anak-anak, ya, yaitu kondisi kita saat ini di masa pandemi ini, di mana kita belajar lewat online. Kita sebagai pelajar harus bisa mengatur diri, kapan harus belajar, kapan bisa bermain game misalnya, lalu sadar akan tugas sebagai pelajar. Gak boleh kendor belajar, harus terus semangat. Apalagi dalam mengerjakan tugas-tugas, tidak selalu harus dampingi orang tua, tidak selalu diingatkan orang tua, tapi menyadari sendiri bahwa dirinya itu sebagai pelajar, maka berkewajiban harus belajar, ya. Harus tetap semangat belajar walaupun lewat online. Itu anak-anak. Terbentuknya nilai karakter mandiri ditunjang dari kebiasaan yang sudah tertanam sedari dini, sehingga akan membantu kita untuk menjadi manusia yang penuh tanggung jawab dan penuh keyakinan diri. Bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai
informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Profil pelajar Pancasila yang mempunyai nilai karakter bernalar kritis akan secara objektif memproses informasi yang diterima. Untuk bisa menerapkan nilai ini dalam keseharian, ada beberapa hal nih. Saat menerima sebuah informasi, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang besar, mencari berbagai informasi tambahan yang terkait, dan mampu menganalisa hingga membuat sebuah kesimpulan. Selanjutnya, sebelum membuat keputusan, kita harus benar-benar menggunakan akal dan nalar untuk menggali informasi, fakta, dan data yang mendukung. Sehingga keputusan yang kita buat sudah dianalisa dengan tepat dan objektif. Selain itu, bernalar kritis juga akan membuat seseorang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi di kehidupan sehari-hari, sehingga bisa memperoleh keputusan yang cepat dan tepat. Sekarang Ibu akan menerangkan ciri dari profil pelajar Pancasila yang keenam, yaitu kreatif. Pelajar Indonesia harus kreatif, yaitu kemampuan memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal, serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal pula. Ibu contohkan saja ya, misalnya nih, kalian mendapat tugas dari Bapak Ibu guru untuk membuat prakarya dari barang bekas. Nah, kalian bisa tuh cari bahannya, misalnya dari kardus bekas, kotak bekas, kaleng bekas, kain perca misalnya, untuk dibuat prakarya tersebut yang nantinya sudah pasti bermanfaat, juga menghasilkan karya seperti tadi ya, bermanfaat dan tindakan yang orisinal, akan bisa menghasilkan secara ekonomi misalnya ya, anak-anak bisa menghasilkan uang dari hasil penjualan karya itu sendiri. Nah, seperti itu anak-anak contohnya ya, berciri yang profil pelajar Pancasila yang kreatif ya. Nilai kreatif yang dimaksud adalah kita mampu memodifikasi atau menghasilkan sebuah ide yang orisinil, bermanfaat, dan berdampak untuk sekitar. Untuk memulainya tidak susah kok. Kamu bisa memulai dengan berani mengutarakan ide, pendapat, perasaan, atau bahkan gagasan untuk memecahkan sebuah masalah. Jika sudah begitu, kita bisa mencoba mempraktekkan nilai kreativitas lain seperti membuat sebuah karya sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Harapannya, karya kita mampu memberikan solusi atau manfaat untuk orang lain di sekitar kita. Bahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karakter pelajar Pancasila yang baik akan selalu terbuka pada hal baru, memanfaatkan peluang dan menimbang segala keputusannya. Jadi, ayo kita sama-sama menjadi karakter pelajar Pancasila yang kuat dan mulai menerapkan nilai-nilai kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal kecil. Nah, sekarang waktunya kuis. Anak-anak coba perhatikan. Di sini ada beberapa gambar. Nanti tugas kalian adalah menuliskan gambar yang pertama sampai yang keenam itu termasuk ke dalam profil Pancasila, pelajar Pancasila yang mana. Nanti jawabannya jangan lupa disampaikan ke guru wali kelas masing-masing. Demikianlah anak-anak sekalian, tak terasa kita sudah di penghujung acara ya. Terima kasih juga anak-anak sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik, sudah menyimak dengan baik materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, dan anak-anak sudah mengikuti kuisnya pula. Nah, terima kasih juga atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat mengikuti kegiatan MTLS sampai akhir. Tanggal Sampai tanggal 24 Juli 2021. Salam sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.